Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan saudara-saudara. Perjumpaan di dalam firman Tuhan. Firman yang mengubahkan hidup kita sehingga kita tetap hidup di dalam kebahagiaan. Saudara-saudara, tentu banyak pergumulan, suka dan duka kita lewati. Selama kita menjalani di dalam kuasa Tuhan, kita tidak luput dari kebahagiaan pun di dalam duka cita. Saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini. Selamat pagi saudara-saudara, jumpa lagi dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini dari Kitab Wahyu, pasal 21, ayat 4. Saya akan bacakan, inilah firman Tuhan. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Itulah firman Tuhan bagi kita, saudara. Harapan di masa depan tidak berdiri sendiri. Selalu ada kaitan dengan apa yang terjadi di masa kini atau masa yang lalu. Saudara-saudara, penglihatan yang sampai kepada Yohanes di Pulau Patmos, langit dan bumi yang baru, akhirnya ratap tangis tidak ada lagi. Air mata dihapus dari mata mereka. Dari mata mereka. Apa kaitannya dengan yang terjadi? Karena pada saat itu orang yang percaya menderita, dipaksa untuk menyembah berhala. Tetapi umat tetap setia. Konsekuensi kesetiaan adalah penderitaan. Itulah yang terjadi pada saat itu, saudara-saudara. Dan penghiburan itu kaitannya bahwa apa yang ada pada saat itu, penderitaan yang terjadi pada saat itu, bukan selama-lamanya. Karena akhirnya penderitaan itu tidak ada lagi. Langit dan bumi yang baru. Itulah saudara-saudara firman Tuhan. Dan persis pada ayat 3, firman Tuhan berkata, pada situasi yang baru, langit dan bumi yang baru, Tuhan tinggal bersama-sama dengan umatnya. Sehingga aku menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Ini persis kegenapan, kesempurnaan yang terjadi di perjanjian lama. Karena Tuhan
berkata, "Aku menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umat." Artinya saudara-saudara, mulai dari awal Dia adalah Tuhan Allah kita. Mulai dari awal tidak berubah penyertaannya, kebersamaannya dengan umat, termasuk di dalam penderitaan dan termasuk ketika penderitaan itu berakhir. Tuhan tetap bersama umatnya. Saudaraku, itulah kabar gembira bagi kita pada hari ini. Penderitaan yang kita alami di dunia ini itu hanya sesaat saja. Kalaupun kita sempat melewati berbagai penderitaan, itu hanya sementara saja. Karena akhirnya penderitaan itu berubah atau ditiadakan, yang ada adalah sukacita. Ini sebuah tekanan yang akan terjadi pada bumi dan langit yang baru, yang akan terjadi nanti. Tapi jangan lupa saudara-saudara, sama seperti penderitaan yang kita alami, yang akan berakhir, demikian juga dengan sukacita yang akan datang, itu pasti juga akan dimulai pada saat ini. Penghiburan itu dimulai ketika penderitaan kita di dunia ini. Sama seperti penghiburan itu untuk menyemangati umat yang sedang menghadapi penderitaan itu. Nah, saudara-saudara, mari kita tarik relevansinya untuk kehidupan kita sekarang. Bukan hanya kehidupan umat ketika di kitab Wahyu, tetapi juga menjadi peringatan atau menjadi semangat untuk kita sekarang. Saudara-saudara, semua kita tahu tidak ada orang yang tidak pernah menderita di dalam hidupnya. Bahkan semua orang punya masalah. Boleh itu masalah yang berkepanjangan, boleh itu masalah yang silih berganti. Tetapi jujurlah, akuilah bahwa masalah-masalah, persoalan-persoalan yang saudara hadapi itu ada batasnya, itu ada umurnya. Tidak pernah ada masalah sepanjang umur saudara. Betul, masalah tetap ada sepanjang hidup kita, tetapi tidak ada satu persoalan sepanjang hidup kita. Hidup kita jauh lebih panjang dari persoalan yang kita hadapi. Bersyukurlah, setiap persoalan ada umurnya, dan umurmu lebih panjang dari persoalanmu. Itu saja sudah merupakan tanda-tanda, sudah merupakan petunjuk di dalam kehidupan kita, bahwa akhirnya persoalan kita semua di seluruh dunia ini akan berakhir. Air matamu akan dihapus kering dari matamu. Artinya penderitaanmu tidak akan berlangsung terus menerus. Habis gelap, terbitlah terang. Setelah duka, ada sukacita yang kekal. Itu gambaran langit dan bumi yang baru. Dan saudara-saudara, hidup kita sekarang disemangati atas kepastian masa depan yang sudah dijanjikan Tuhan. Langit dan bumi yang baru. Itu menyemangati hidup kita masa kini. Apapun yang kita hadapi, betul itu sangat berat, betul itu sangat menyesakkan,
tapi semangatlah, akhirnya semua akan diubahkan oleh Tuhan sendiri. Tuhan memberkati kita di dalam perjalanan hidup, melewati, menghadapi persoalan yang silih berganti, hingga akhirnya air matamu dihapus dari matamu. Penderitaan akan berakhir, berganti dengan sukacita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, agar kami dikuatkan dari hari ke hari, agar persoalan dan masalah tidak menentukan hidup kami, tapi kami hadapi dengan semangat pengharapan yang Tuhan janjikan, di mana semua akan berakhir, yang ada sukacita kekal, langit dan bumi yang baru. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Itulah saudara-saudara firman Tuhan bagi kita. Tetaplah semangat, hadapi saja persoalan yang umurnya lebih singkat dari umurmu. Semua akan diubah oleh Tuhan menjadi sukacita kekal, menjadi pengharapan yang menggairahkan dan pasti terjadi, agar jangan lupa untuk tetap bahagia di dalam hidupmu.